Halo rekan mahasiswa dimanapun Anda berada ya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat, bahagia ya. Dan untuk pertemuan ketiga ini kita bagi menjadi dua pembahasan ya. Jadi ini adalah part yang ke-1 terkait dengan dasar penataan ruang dalam ya. Karena panjang banget ya slide-nya. Oke. Nah, di dasar penataan ruang dalam itu nanti ya akan terbagi menjadi beberapa bahasan ya terkait basic dari ruang dalam itu sendiri ya. Ada lantai, ada dinding, ada atap ya, dan kemudian beberapa materi yang itu bisa menimbulkan kesan seseorang atau kesan manusia, kesan pengamat ya terhadap ruang tersebut. Nah, bagaimana lengkapnya? Ayo kita segera mulai perkuliahan pertemuan ketiga kali ini, yaitu dasar penataan ruang dalam. Seperti yang saya sampaikan tadi ya, untuk dasar penataan ruang dalam ini kita kenali dulu bahwa ruangan itu terdiri dari elemen dinding, lantai, dan langit-langit. Untuk membentuk ruang yang terjadi sehingga memberikan kesan yang berlainan,
baik ke arah vertikal, horizontal, atau bahkan menyempit, ataupun bahkan bisa meluaskan ruang. Maka dari hal semua itu perlu dipelajari usaha-usaha untuk, dalam arti kata ya, memanipulasi. Ada triknya, ada strateginya, supaya bisa menimbulkan kesan ruang yang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kita bicara tentang dinding dulu ya. Nah, dinding dalam hal ini, ya, kita lihat fotonya. Di foto Anda bisa lihat antara dinding yang masif ya. Kemudian di sana adalah dinding, di situ ada jendelanya untuk baik pencahayaan maupun sirkulasi udara ya. Kemudian dinding yang sebelah kanan ini dari pengamat ya, kanan, belakang, kiri ya dari pengamat. Itu adalah merupakan dinding dari semacam partisi atau rak buku ya. Kalau kita lihat itu adalah rak buku. Nah, masing-masing dinding ini memiliki fungsi. Satu sebagai dinding struktural, dia menahan beban, menanggung beban lantai 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian yang dinding dengan jendela itu merupakan dinding yang berfungsi untuk dari sisi estetik ya, ada jendela. Kemudian secara struktural ya, dia juga berfungsi untuk pengondisian udara maupun pencahayaan alami. Serta dinding partisi ini ya, dia sebagai pemisah ruang, dia sifatnya tidak permanen, bisa dibongkar ya atau knockdown gitu. Tapi dia juga sebagai fungsinya sebagai perabot untuk menyimpan barang-barang kita. Nah, pengertian definisi dari dinding itu sendiri adalah bagian dari bangunan yang dipasang secara vertikal dengan fungsi sebagai pemisah antar ruang, baik antar ruang dalam maupun ruang dalam dan ruang luar. Secara deskripsi ya. Dan dinding tersebut ada karakteristiknya lagi ya, yaitu dinding struktural ataupun dinding bangunan. Kemudian dinding pembatas atau berdiri, dan dinding penahan atau retaining. Fungsi dinding ya terkait dengan kenyamanan, kesehatan, keamanan dan standar keindahan ya. Jadi kalau selama ini kita mengenal dinding itu hanya sebatas pembatas ruang gitu ya. Dinding sebagai pembatas ruang memiliki sifat memberikan privasi dan dalam skala warna maupun tekstur. Kemudian dinding sebagai peredam terhadap bunyi baik dari dalam maupun dari luar. Jika tidak ada dinding, maka semua ya kebisingan, kegaduhan ya, orang ngobrol kenceng gitu ya, itu masuk ke dalam ruangan. Kemudian sebagai pelindung terhadap gangguan dari sinar matahari, isolasi terhadap suhu, air, hujan dan kelembaban, hembusan angin dan gangguan dari luar lainnya. Kemudian dinding juga sebagai penahan radiasi sinar atau zat-zat tertentu seperti yang ada pada ruang radiologi ya, ruang operasi, laboratorium dan lain-lain. Kemudian dinding sebagai fungsi artistik tertentu. Ya, tadi misalkan sebagai pembatas ruang, tapi dia sekaligus tempat penyimpanan atau sekaligus tempat dia sebagai dinding yang untuk elemen dekorasi. Dan terakhir, dinding sebagai pembentuk ruang, yaitu menambah keindahan ruang dan sebagai point of interest. Jadi itu spotnya di situ yang menarik. Ya. Nanti ada contohnya. Dan dinding sebagai konstruksi, ya dapat kita jelaskan bahwa sebagai pembatas dan penahan struktur untuk fungsi tertentu seperti dinding, lift, reservoir dan lain-lain. Kemudian sebagai pemikul atau dari sisi konstruksi ya. Makanya konstruksinya harus kuat dan kokoh agar mampu menahan beban superstruktur, bebannya sendiri dan beban horizontal. Dan kemudian sebagai pembatas atau partisi ya. Nah ini ya yang tadi saya munculkan di awal. Dia sebagai partisi sifatnya tidak permanen ya, tapi dia juga berfungsi sebagai sekaligus pemisah ya, juga sekaligus sebagai menyimpan barang-barang, benda-benda milik kita.
Ya, misalkan tidak terpakai pun pembatas ini bisa dibongkar, ya, diganti, misalkan dengan PVC atau misalkan dengan yang vertikal itu tanaman-tanaman atau dengan tiang-tiang atau tongkat-tongkat dari bambu, dari kayu, ya, dari besi dan lain-lain. Nah, itu dari sisi dinding sebagai elemen dekorasi ruang, ya. Kita bicara tentang lantai sekarang. Di foto Anda bisa lihat lantai, ya. Dengan penutup lantai dia menggunakan keramik ukuran kurang lebih ini 1 meter kali 1 meter, ya. Kenapa kok dipilih 1 meter kali 1 meter? Karena itu bisa menimbulkan kesan luas pada ruangan. Beda jika kita menggunakan ukuran keramiknya itu 30 kali 30. Ya. Kemudian supaya bisa serasi, ya, ada match gitu, ya, dengan dinding, maka dalam hal ini si pemilik rumah antara lantai dan dinding itu disinkronkan, baik itu ukuran keramiknya ataupun warnanya, ya. Kemudian untuk melengkapi dari sisi formalnya, ya, ini kan kesannya kan kaku, ya, supaya lebih luwes gitu, ya, indah dipandang, diletakkan kursi malas, ya, yang kalau boleh dibilang ini kursi ergonomik, ya, dia mengikuti lekuk tubuh manusia, ya, sehingga kalau duduk itu boleh kata dia sampai lupa berdiri gitu, ya. Dan juga karpet fungsinya di sini untuk mempertegas lantai, ya, kesan lantai, dan juga untuk memberi kesan hangat pada ruangan. Kalau yang lain, ya, dia sebagai pelengkap, ya, ada vegetasi hijau-hijau di pojok sana, ya, lampu gantung, kemudian ada rak kecil, kemudian ada TV, ya, di sana, karena ini sekaligus ruang untuk keluarga nonton TV, relaksasi. Pengertian dari lantai itu sendiri yaitu merupakan bagian dasar sebuah ruang yang memiliki peran penting untuk memperkuat eksistensi objek yang berada dalam ruang. Ya, ada kursi, ada boneka, ada pot. Nah, dia mempertegas atau memperkuat eksistensi kursi, boneka, dan pot tersebut yang berada di dalam ruang. Fungsi umum daripada lantai itu sendiri yaitu, ya, mungkin Anda sudah paham lantai, ya, tapi mungkin untuk definisi lebih spesifiknya mungkin yang perlu kita bahas di sini. Menunjang aktivitas dalam ruang dan membentuk karakter ruang. Menunjang aktivitas, ya, bermain, berlari, rebahan, belajar, tiduran sambil baca buku, ya, dan membentuk karakter ruang, karakter yang luas, kesannya luas tadi yang saya sampaikan tadi. Penutup lantainya pakai keramik ukuran 1 meter kali 1 meter, kemudian diberi karpet supaya kesannya hangat dan intim, ya. Kemudian ketika orang berjalan di atas lantai, maka karakter yang muncul adalah tahan lama, tidak licin, dan berwarna netral. Dalam hal ini tidak dominan, ya. Lantai rumah digunakan untuk meletakkan barang-barang di atasnya seperti kursi, meja, almari, dan sebagainya, serta mendukung berbagai aktivitas seperti berjalan, anak-anak berlari, duduk di lantai, dan lain-lain. Ya, jadi lantai itu fungsinya seperti itu, untuk meletakkan perabot-perabot kita sebagai memperkuat eksistensi objek yang ada di atasnya. Tapi kalau bicara tentang fungsi estetika lantai itu beda lagi, ya. Di sini adalah lantai berfungsi untuk memperindah ruang dan membentuk karakter ruang secara estetika lantai, ya. Kemudian tema warna dan image yang ditampilkan dapat mengambil konsep apapun sesuai karakter yang dimunculkan. Bisa klasik yang penuh motif-motif gitu, ya, lantainya atau keramiknya, atau mungkin tema natural, kita menggunakan penutup lantai dari bahan kayu, ya, papan-papan kayu itu, ya. Nah, karakter yang dimunculkan apa? Ruang itu akan terkesan hangat. Coba Anda perhatikan suatu saat, ya, berada di suatu tempat begitu, kita menggunakan di situ, ya, ada lantai parket atau lantai kayu. Suasananya pun pasti beda. Karena kesannya hangat akan muncul tiba-tiba begitu kita meletakkan kaki kita di atas parket tersebut, ya. Lantai dengan bahan kayu itu di kaki itu terasa hangat, beda dengan rasa dingin jika kita menginjakkan kaki kita di atas bahan keramik, ya. Kemudian beberapa tema yang dapat diterapkan seperti etnik tradisional, modern minimalis, retro, dan sebagainya.
Silakan Anda berkunjung ke Kota Lama Semarang sana ya. Beberapa kafe atau beberapa kantor masih mempertahankan motif-motif lantai ya yang ada di gedung tersebut. Ada motif bunga-bunga, ada motif garis-garis ya, seperti motif-motif ukiran, batik dan sebagainya. Itu banyak sekali dijumpai di sana. Atau bahkan yang hitam ya, keramiknya itu hitam, jadi keramik model lama ya, dan itu tidak dijual di pasaran. Misalkan ada pun itu beda bahannya. Yang pastinya kalau yang untuk di Kota Lama itu ya, di bangunan tua itu keramiknya lebih tebal, lebih kuat dibanding dengan produksi yang sekarang. Dan kemudian fungsi struktur lantai, yaitu lantai memiliki peran-peran mendukung beban-beban langsung dari barang-barang dan aktivitas di atasnya. Untuk selanjutnya terkait langit-langit ya, ada foto nih di depan kita. Ya, langit-langit pastinya berada di atas ya, di plafon di atas kita. Nah, kalau kita lihat perabotnya di sini ya, ini seperti melengkung ya, ini seperti kalau saya boleh katakan ini seperti kerang ya, cangkang kerang. Ini juga cangkang kerang. Nah, kemudian apa relevansinya dengan langit-langitnya? Kan? Pertanyaan seperti itu. Kenapa ini? Apa yang mau disampaikan dengan perancangan interior seperti ini? Ya. Kalau kita melihat kursi seperti cangkang, imajinasi kita pasti melayang ke pantai. Ya. Katakanlah langit-langit ini atau plafon ini adalah desain suatu ombak bergulung-gulung, ya. Bukan terus bergulung-gulung itu kasih gulungan gitu, bukan ya, tapi bisa digantikan dengan kain ya, kain panjang terus dibentuk seperti gulungan, ombak yang bergulung-gulung seperti itu. Dan beberapa pelengkap perabot lainnya itu adalah seperti ya tanaman di dalam laut seperti itu ya. Ada rumput-rumput laut, ada mungkin batu-batuan, ada mungkin fosil-fosil binatang yang di dasar laut itu sendiri ya, yang mati gitu kan. Nah, ini adalah bertemakan tema pantai ya. Nah, sepertinya ini adalah suatu interior suasana seperti talk show ya. Ini adalah panggung ya, ini adalah tempat narasumber dan pewawancara nih sepertinya. Ya, dengan konsep pantai. Ya. Jadi langit-langit itu tidak hanya melulu yang datar putih pakai gipsum gitu, tidak, tapi bisa dimodifikasi sedemikian rupa ya. Jadi membuat nilai estetik ruangan itu menjadi bertambah. Pengertian dari langit-langit itu sendiri merupakan elemen interior yang berada di bagian atas. Fungsinya untuk menaungi fungsi-fungsi di bawahnya. Ya, di atas, padahal di bawahnya kita itu lagi masak, lagi belajar, lagi tidur. Nah, di atas kita itu adalah langit-langit. Ya, fungsinya dia itu untuk menaungi kita, gitu, dan aktivitas yang ada di bawahnya. Lebih mengkerucut lagi, fungsi langit-langit itu apa? Ya, ada beberapa poin di sini. Yaitu yang pertama, sebagai pembatas antara ruang atap dan ruang aktivitas di bawahnya. Itu yang pertama. Ya. Sebagai penutup kesemerawutan dalam ruang atap. Misalkan di atas itu ada pipa-pipa, kabel-kabel konstruksi, pipa mekanikal, elektrikal dan sebagainya. Ya. Dan kemudian ditutup pakai gipsum, ditutup pakai PVC gitu ya. Jadi itu menutup kesemerawutan yang ada di ruang atap. Jadi genteng ya, kayu-kayu usuk, reng dan lain-lain, kemudian rangka baja ringannya itu juga tertutup dengan adanya langit-langit. Kemudian penahan panas dari atap agar tidak jatuh langsung ke ruang di bawahnya. Beda ya. Apabila ada langit-langit ya, kita tidak langsung mendapatkan cahaya matahari langsung ya dari atap ya, dari matahari atap ya langsung ya, tapi terhalang oleh langit-langit itu tersebut. Kemudian sebagai pelindung aktivitas dan sebagai pembentuk ruang.
Karena kalau kita berbicara dengan konsep 3 dimensi suatu ruang, itu kan ada dinding, lantai, dan atap. Tanpa atap ataupun tanpa langit-langit, itu tidak lagi menjadi suatu bentuk 3 dimensi, ya. Itu baru 2 dimensi karena tidak ada langit-langit. Langit-langit atau plafon, ya, di foto berikut itu adalah sebuah ruang kerja, ya, di mana desainnya dibuat berkesan formal, ya, karena ruang rapat ini adalah ruang rapat yang membahas, misalkannya membahas permasalahan kantor yang serius, ya, dengan tutur kata yang teratur rapi, ya, suasana yang formal, hikmat, otomatis, ya, desain yang ada dalam langit-langit itu menyesuaikan dari sisi warna, dari sisi kesan ruang yang mau ditampilkan, yaitu formal, ya. Kemudian dari sisi maintenance, ya, kalau dengan desain seperti ini kan pastinya mudah dibersihkan, ya. Beda kalau atasnya itu penuh ukiran gitu, ya, penuh lekuk-lekuk kayak tadi, ya, yang di ruang talk show yang tema pantai tadi, ya. Nah, seperti ini, ya. Langit-langit, ya, juga mempertegas fungsi ruang atau kesan ruang, ya, karena ini adalah suatu ruang rapat. Langit-langit dalam hal ini, ya, itu juga bisa polos. Namun, ya, yang perlu kita lihat, ya, kita cermati dalam foto ini adalah walaupun langit-langit atau plafon itu dari beton, ya, dak beton dan dicat warna polos, tapi dalam hal ini ada sebuah dinding, ya, dikombinasikan. Ada sebuah dinding yang dia menjadi point of interest-nya di sini. Jadi sesuatu yang menarik, yang langsung itu terlihat, wah, menarik nih, ya. Di point of interest, yaitu dengan dinding yang ditata kasar, ya. Jadi yang saya maksud tadi di awal, bahwa dinding itu tidak hanya sebagai pembatas konstruksi, sebagai pemisah antar ruang, ya, tapi dia juga sebagai elemen dekoratif ruang, ya. Tapi sisi lain dia juga sebagai pemikul beban, seperti itu, ya. Langit-langit yang menerus dari bawah sampai ke atas, ya, ini bolong, ya, ini ada lubang, atau yang dinamakan dengan void, di mana orang yang berada di lantai 2 atau ruang di atasnya ini dapat melihat aktivitas orang yang di bawahnya. Jadi ini tanpa plafon, ya, tanpa langit-langit, tapi dia menerus. Mungkin langit-langitnya baru ketemu di lantai berikutnya, ya. Dengan desain langit-langit seperti ini, maka, ya, satu tadi, ya, aktivitas orang di bawah bisa terpantau dari atas, atau yang dari bawah pun bisa memantau langsung ke atas. Ketentuan yang berikutnya itu adalah sirkulasi udara di sini pastinya sangat-sangat bisa direkomendasikan, ya. Suasananya bisa adem, ya, dengan pencahayaan yang maksimal, nih, ya. Dan pastinya ruang itu terkesan luas, lebar, nyaman, ya, dengan adanya void di sini. Itu, ya, fungsi langit-langit. Kita sudah bicara tentang langit-langit, atap, ya, langit-langit atau atap, kemudian dinding dan lantai, ya. Oke, sekarang kita ke bagaimana cara memanipulasi kesan ruang, atau bagaimana cara kita bisa mengeluarkan atas rancangan ruang, ya, kita mau menampilkan kesan apa ini? Ataukah kesan maskulin, kesan formal, kesan santai, kesan sempit, kesan luas, ya. Nah, dalam hal ini, ya, sambil dibaca, ruang yang terbagi atas beberapa susunan bentuk dan zona harus selalu dikerjakan atas bentuk geometris supaya terlihat dengan jelas. Pembagian susunan ruang membentuk setengah lingkaran atau persegi memberikan kesan yang baik dan hidup. Jadi tidak melulu kotak gitu, ya, tapi bisa diganti dengan bentuk lingkaran zonanya. Relung dalam ruang memberikan kesan sugestif bahwa bila kita berada dalam ruang itu akan merasa tertarik atau merasa terlindungi, ya. Begitu kita masuk ke dalam ruangan dibanding dengan di luar, ya, kita pasti akan merasa terlindungi. Misalnya kehujanan, otomatis kita cari tempat berteduh, kita merasa terlindungi. Misalnya kita kepanasan di luar,
Di bawah pohon pun ya itu kan ruang ya, suatu ruang, walaupun itu abstrak, ruang abstrak ya, tidak ada batasannya. Batasannya adalah antar pohon atau bumi dan langit, ya langit ataupun dengan tanah ya. Nah, kita merasa terlindungi. Contoh kesan ruang dalam hal ini ya, kesan ruang rendah dan kesan ruang yang tinggi. Ada beberapa trik di sini. Ruang yang rendah akan membuat kita di dalamnya itu merasa tertekan. Beda dengan ruang yang tinggi, ditinggikan plafonnya. Kalau ini mungkin plafonnya sekitar 2 meter, 2,5 ya. Kalau ini mungkin ketinggian langit-langit plafonnya mungkin sekitar 4 meter. Atau terasa luas jika kita berdiri di situ, beraktivitas di situ. Ya. Anda perhatikan pula penggunaan kusen-kusen jendela maupun pintu ya dalam hal ini, bahwa kusen jendela yang lebar, yang besar itu juga ikut menunjang, mendukung ya kesan luas yang ada di dalam ruang tersebut. Seperti itu maksudnya ya. Dan atap ini ya, daerah atap atau plafon ya atau langit dibuat polos ya, beda dengan yang ini ya. Ini sepertinya susunan kayu-kayu yang berjajar ya, saling melintang begitu. Itu akan membuat kesan rendah, semakin rendah. Jadi kesannya itu akan sumpek ya, sumpek menekan. Beda dengan yang polos, tidaknya mengurangi ornamen yang ada di bagian langit-langit. Sama halnya dengan ruang tidur ini di bawah atap persis. Beberapa loteng di daerah negara Eropa sana ya memfungsikan area di bawah atap itu sebagai ruangan ya, entah itu ruang tidur, entah itu gudang ya. Tapi kesan yang ada di sini karena ini ketinggian plafonnya itu rendah, maka yang ada adalah kesan menekan yang dialami pada si penghuni ruangan tersebut. Ya. Beberapa hal yang perlu diperhatikan kalau Anda ingin menciptakan supaya tidak terkesan menekan ya. Satu, plafonnya ditinggikan ya. Kemudian hindari penggunaan pilar-pilar di sini. Ini pilar ya misalkan ya. Kemudian beberapa perabot yang gede-gede, yang besar-besar ini akan semakin membuat kita tertekan di dalam. Kayak sumpek seperti itu ya. Lebih tepatnya itu kayak sumpek gitu. Kayak sumpek itu mungkin bahasa Jawa kali ya. Jadi kesan menekan kalau kita beraktivitas di sini. Lemari, kemudian kulkas ya besar-besar kan, dan ketinggian plafon pun juga tidak terlalu tinggi, maka itu akan membuat kesan menekan di dalam ruangan. Lagi ya, kesan menekan satu lagi ya, yang ada di ruangan dengan plafon yang rendah, perabot yang besar dan terkesan berat ya, kursinya besar nih, sofanya. Kemudian beberapa elemen-elemen, ada kayu juga kayu tebal-tebal, guci ya, vas bunga tapi bentuknya bulat. Nah itu seakan-akan semakin lengkap ini kesan menekan yang ada di ruangan tersebut. Ya, belum lagi penutup lantainya atau karpetnya dari bulu-bulu tebal, harusnya ini diganti yang bulu tipis aja, minimalis begitu. Seakan-akan mengurangi kesan berat di ruangan tersebut. Anda perhatikan gambar berikut ini. Nah, apa yang dirasakan dengan melihat ruangan tersebut? Ya, mestinya kesan luas dan lega. Ya, tidak adanya langit-langit di situ. Langsung berhubungan dengan atap. Ya, mungkin atapnya sudah diberi solusi desain ya, kasih aluminium foil lembaran begitu ya, untuk mengurangi panas ya. Dan juga kesan luas ruangan ada pada material kaca sebagai railing atau tepi pagar tangga tersebut ya. Kaca bening ya, transparan, jadi semakin ringan aja ruangan tersebut, semakin lega gitu ya. Dan kemudian beberapa lampu gantung dari aluminium ya, ini kan ada tekstur mengkilat ya, mengkilat. Ini juga menambah kesan luas pada ruangan. Begitu ya. Supaya tidak monoton ya, supaya ada aksennya gitu, diletakkan beberapa perabot dengan warna yang kontras dengan lingkungan sekitarnya ini ya. Warna merah ya untuk mejanya.
Satu lagi untuk membuat kesan lega atau luas pada ruangan seperti ini ya, pemakaian warna putih. Nih, warna putih pada dinding. Ya, beberapa elemen. Terutama dinding ya. Kemudian yang lain-lainnya termasuk ini biar match aja ya. Sofa, kemudian meja makan ya, di atas karena nggak begitu terlihat ya, tidak begitu terekspos ya, bisa aja dikasih warna lain ya. Tapi dalam ini warna putih itu adalah salah satu strategi untuk membuat ruangan itu menjadi terkesan luas. Seperti itu ya. Kesan ruang sama halnya dengan yang tadi sebelumnya ya. Antara jendela kecil dengan penggunaan jendela besar itu akan terasa sekali impactnya ke kita. Jendela kecil-kecil akan memberi perasaan menyesakkan, sedangkan jendela besar akan memberi kesan melegakan. Walaupun ini ukurannya sama, ya, tapi ini usahanya tuh lebih besar ya, ngeblok gitu kalau boleh dibilang. Nah, bisa Anda perhatikan dalam foto ini ya, kesan sesak atau menyesakkan. Satu ya, dari interior seperti ini, plafonnya rendah ya, kemudian ada beberapa perabot yang terkesan berat ya, selain sofa ya mungkin ada piano berat besar ya, memenuhi ruangan. Kemudian warna merah dalam hal ini juga membuat kesan sesak pada ruangan. Belum lagi pilar, ada pilar di sini ya, tiba-tiba muncul pilar. Ya, mungkin kalau temanya klasik mungkin ya itu bisa dipasangkan korden yang polos aja tanpa motif. Ini pakai motif ya, jadi antara klasik, ini kan cenderung klasik ya, tema klasik, tapi Anda perhatikan lampunya, ini kan lampu-lampu yang biasa dipakai di gaya minimalis ya, walaupun bulat, walaupun warnanya sinkron ya, masih match warna merah, tapi itu justru menimbulkan kesan menyesakkan ya. Makanya suatu saat jika Anda mau merencanakan suatu rumah supaya ruangan di dalamnya itu terkesan luas, lapang, lega, nah tinggikan saja plafon atau lantai langit-langitnya. Biasanya 3,5 bikin 4 meter gitu ya, dan seterusnya. Satu, keuntungannya kesannya luas, lega, lapang ya, dan tinggi ya. Dan yang kedua, sirkulasi udara di situ pastilah bisa maksimal. Begitu ya. Nah, ini salah satu dari implementasi jendela besar ya, ngeblok begitu. Dan otomatis kordenya pun menjuntai dari atas sampai ke bawah. Walaupun ini sofanya besar loh ya, sofanya besar, tapi kesannya tetap saja melegakan. Karena apa? Warnanya putih. Warnanya putih dan ketinggian plafonnya juga relatif tinggi nih. Ditambah dengan jendelanya yang besar. Ini ya. Serasa nyaman begitu ya, dan untuk biar tidak monoton ya, lebih dinamis begitu, diberi hiasan dinding yang ada sedikit warna ya, tapi tidak terlalu mencolok. Dan untuk sebagai elemen estetiknya dikasih lampu melengkung ini ya, dengan cupnya ya, ini adalah logam dari aluminium. Secara keseluruhan ya, kesan yang didapatkan adalah kesannya melegakan. Lanjut, jendela besar tidak hanya dipakai dari material aluminium ya, tapi bisa juga dari bahan kayu ya. Jadi bisa ngebloknya itu ya, ngeblok jendela, ngeblok kaca itu bisa langsung ngeblok itu, tapi ini kan ada beberapa batasan ya. Ini yang pintunya, yang atas itu adalah jendelanya. Bisa jadi, nah, ini bisa menjadi inspirasi ya. Jadi atasnya maksimal, bawahnya pun maksimal. Cuman memang kendalanya pandangan orang yang dari luar itu bisa langsung masuk ke dalam hunian kita. Nah itu juga nanti yang perlu dipertimbangkan karena akan mengganggu privasi ya. Maka solusinya mungkin salah satunya itu dikasih gorden pembatas atau gorden ya, atau tingkat
ini ya, tingkat warna dari kacanya itu bisa diantisipasi dengan warna yang lebih gelap. Dikasih stiker kaca contohnya. Ya kalau yang atas mungkin tidak apa-apa kalau kaca bening ya, tapi kalau yang di bagian bawah ya mungkin bisa diantisipasi dengan pemberian atau warnanya itu lebih digelapkan untuk kacanya. Kesan ruang ya. Tadi yang masalah langit-langit ya. Sekarang masalah pembagian ruang. Ya, permainan ruang. Anda perhatikan di sini ya, ini ada ruangan ini. Ada dua ya. Yang satunya antar pintu ke pintu itu saling berhadapan. Ya, begitu kita di ruangan ini ya, terus kita masuk ke ruang sebelah itu langsung aja gitu ya. Pembagian ruangnya itu akan terkesan statis, biasa, monoton. Tapi beda kalau seperti ini. Di mana kita mau masuk ke ruang sebelah tapi tertahan oleh tembok ya, baru kita belok sebelah sana pintunya ya, di balik tembok ini ya, itu akan kesannya dinamis ya. Jadi untuk menimbulkan kesan dinamis atau kesan kayak penasaran begitu ya, memainkan emosional kita ya, kita bisa mendesain jendela ya terkait dengan lubang pada dinding, dibuat zigzag gitu misalkan ya, ini tadinya langsung ya aksesnya, tapi ini dibuat berputar atau dibuat di sebaliknya gitu, jadi lebih menarik. Pembagian secara dinamis ya di sini. Kalau ini ya, ini kembali lagi ya ke selera. Kalau yang gambar di sebelah kiri ya mungkin terkesan langsung ya, tanpa partisi, hanya partisi ini yang sebagai pembatas ruang, dan yang di sana ya yang menerus sampai ke atas, tapi itu dalam satu ruang ya, dalam arti langsung los gitu. Beda lagi dengan yang ini, dia penuh dengan ruangan-ruangan. Mungkin ke sana menuju ke kamar tidur ya, mungkin ke sebelah sana lagi menuju ke dapur, menuju ke sini lagi mungkin ini menjadi suatu, katakan ini ruang tamu misalkan. Ya, kalau ini dilihat kan ini sepertinya ruang-ruang kerja ya di sini. Ya. Rasa dinamis itu akan muncul ya jika kita bisa mengolah tatanan, terutama furniturnya ya. Kalau yang tadi masalah pintu tadi ya, yang di slide sebelumnya itu kan kita mengolahnya dari versi dari denahnya ya. Tapi dari tatanan perabot itu juga kita bisa menciptakan pembagian ruang itu kesannya secara dinamis. Nah, mengubah kesan ruang yang tadinya rendah menjadi tinggi sekarang. Anda perhatikan di gambar yang berikut ini. Yang pertama, ya kita lihat nih, yang pertama plafon. Ya, Anda bandingkan langsung aja. Plafon warnanya gelap. Beda dengan plafon di sini yang warnanya terang atau putih. Ya, ini hitam dan ini putih, atau ini berwarna merah atau ini putih. Kemudian dari wallpapernya atau motif yang ditampilkan pada dinding ini adalah horizontal, sedangkan ini adalah vertikal. Otomatis ini ya, yang vertikal ini akan membuat kesan ruang itu menjadi tinggi, luas dan tinggi. Ya. Dan kemudian beberapa ornamen atau elemen dekorasinya ya itu dibuat vertikal juga. Ini ya, hiasan dindingnya. Ini kan horizontal. Dan yang ini adalah vertikal. Nah, beberapa item itu yang kelihatannya sepele, kita tidak mungkin tidak mengarah ke sana ya, tapi itu adalah beberapa cara untuk membuat atau mengubah ruangan itu menjadi kesan yang lain ya, tadinya sesak, rendah menjadi luas, tinggi, lapang. Seperti itu ya. Nah, contoh lagi nih. Jika terlalu menekankan garis horizontal dengan garis yang lebar ya. Ini ya, kesan rendah pada ruangan, padahal kalau dilihat dari ketinggian plafonnya ini tinggi. Ini tinggi. Ya, hanya salah garis aja ini. Garis horizontal yang dipakai. Ya, ini pun pada korden Anda perhatikan. Mungkin kalau ini kodenya tidak ada garis putih di sini ya, itu akan kesannya
tetap tinggi ya, atau vertikal. Ini ganti vertikal. Dan karena apa? Beberapa elemen yang lain seperti lampu yang digantung gitu ya, itu sebenarnya sudah menimbulkan kesan tinggi pada ruangan. Tapi kenapa lebih terkesan ya, lebih dominan yang horizontal, jadi kesannya rendah. Ini ya yang saya maksud, mungkin kurang pas dari si desainnya. Ini ya. Di dinding Anda perhatikan, mungkin hanya seperti tumpukan kayu papan. Ya. Ini juga bisa menjadi elemen dekorasi dinding loh. Alternatif ya. Kita cari kayu ya, papan gitu warna-warni, atau kita cat ya warna-warni, ataupun warna aslinya ya, dibiarkan apa adanya. Cuman dalam hal ini susunannya ya mungkin kurang pas sehingga kesannya rendah. Ya. Susunannya bagaimana Bu? Nah, inilah yang coba Anda perhatikan, kesannya ini harusnya ya papan-papan ini berdiri, disusun secara vertikal, berjejer secara vertikal, bukan secara horizontal seperti yang digambar. Nah itu contohnya ya. Tapi ide penggunaan kayu, elemen kayu ya, papan seperti ini ya, untuk sebagai ornamen hias ya, itu juga bisa menjadi inspirasi. Tidak hanya melulu wallpaper ya, tidak hanya melulu mungkin cat ya, tapi ini bisa dipakai untuk estetika ruang ya, atau batu alam ya, atau pohon-pohonan ya, artificial, taman artificial dan lain-lain. Ya. Mungkin ruangan ini Anda perhatikan ya, ruangan ini mungkin sesak. Barangnya banyak ya. Ada guci-guci ya, ada apa ini, sesak lah. Kesan yang pertama pas kita itu sesak sebenarnya, penuh barang. Tapi si pemilik ya, dia berusaha menciptakan, kan kelihatan sekali nih kalau orang interior ya biasa melihat menata interior itu langsung bisa menangkap maksud dari ya, gitu kan, menangkap maksud dari pemberian garis horizontal vertikal ya pada dinding. Ini lebih parah lagi jika ini horizontal ya, lebih menjadi sesak lagi kesan ruang yang ada di situ. Tapi ini ya solusinya ya, hanya dengan bantuan pemberian garis vertikal di ruang tersebut, maka ruangan tersebut tidak berlebihan secara ini ya, padatnya barang-barang yang ada di situ ya, seakan-akan membantu mengurangi kesesakan di dalam ruang. Terakhir ya, caranya untuk meninggikan ruang, kesannya tinggi ya, seperti ini ya. Gunakan kursi satu perabot ya, gunakan kursi yang sederhana. Kelihatan kakinya nih, yang tidak pendek begitu ya kakinya, tapi yang kelihatan kayu ya ataupun rotan. Kemudian ditambah dengan ornamen lampu hias yang standing, yang berdiri ya. Dan kemudian dipertegas ruangannya ya dengan garis vertikal pada dinding. Oke, fix. Ini adalah kesannya ruang tersebut tinggi. Walaupun mungkin secara ukuran mungkin dia tidak ada 4 meter mungkin ketinggian plafonnya. Begitu rekan mahasiswa, untuk step-step berikutnya akan kita bahas di part yang kedua. Begitu mungkin yang bisa saya sampaikan di pertemuan ketiga ini terkait dasar penataan ruang dalam ya. Kita lanjutkan nanti di pertemuan keempat, dasar penataan ruang dalam part kedua. Oke, itu dulu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kita bertemu lagi di pertemuan berikutnya pastinya dengan topik yang lebih menantang ya. Terima kasih. Sekian.